Hello smart learner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this time, this morning, this noon, this evening, or maybe this night? I hope all of you are still okay and still got the strong spirit to learn about English. And especially this time I will discuss just a little bit about structure, especially another point of view in conjunction and other structure. Okay, masih mengenai structure ya, atau struktur kebahasaan dalam bahasa Inggris. Tapi kali ini kita akan diskusi hal-hal yang sangat sederhana sekali lagi ya. Meskipun judulnya structure atau struktur bahasa Inggris, apakah itu grammar, tapi enggak semuanya itu sophisticated atau tidak semuanya itu rumit. Memang tidak rumit sebetulnya ya. Dan memang yang kali ini kita akan diskusikan adalah another point of view atau sudut pandang lain dari conjunction dan structure yang lain. Kira-kira apa sih isinya? Kenapa sih gambar di tampilan awal seperti itu? Ada yang nunjuk 4 balok, dia bilang ya, ada yang satunya nunjuk ini 3, yang ini 4. Nah, tentu Anda sudah familiar dengan gambar ini ya. Gambar ini saya ambil dari pinterest.com. Right, so we will check what's on this discussion. Nah, jadi di conjunction, pada conjunction ya, kata penghubung, Anda bisa cek video conjunction yang lain ya, ada parallel structure atau single conjunction, kemudian ada juga video tentang paired conjunction. Nah, kali ini termasuk yang mana conjunction yang kita diskusikan kali ini adalah yang single conjunction, yaitu kata so, conjunction so, for, dan yet. Pada conjunction atau penghubung, kata so berarti as a result gitu, jadi sebagai akibat dari sesuatu hal yang terjadi sebelumnya. Nanti ada contohnya setelah ini ya. Kemudian for pada conjunction artinya because. Kata lain dari for yang juga berarti because adalah since. Nah ini ya, for, since itu sama dengan because. Kok bisa? Iya bisa, memang itulah bahasa Inggris ya. Maka kita akan cermati beberapa poin yang mungkin tidak umum atau uncommon gitu, yang tidak umum kita gunakan. Mungkin kalau sebagai foreign language speaker itu kita jarang menemui atau menggunakan kata-kata seperti itu, tapi itu digunakan di native speakernya. Sekali lagi, kata for atau conjunction for ini artinya adalah because. Kata lain yang punya makna yang sama dan berfungsi sebagai conjunction adalah since. Ya, tulisannya adalah since. Kalau kita biasanya mengenal kata since itu since 1994 misalnya ya, sejak tahun 1994. Nah, kalau seperti itu since di sana adalah sebuah adverb of time gitu ya, keterangan waktu yang mengindikasikan atau menjelaskan tentang suatu kurun waktu. Kalau nggak ada sambungannya tahun atau angka atau apa yang terkait dengan waktu, maka since ini bisa kita terapkan ya pada kalau konteksnya memang itu adalah conjunction, maka artinya adalah karena. Oke, kemudian kata yet. Kata yet itu kalau di structure yang lain ya, kata yet di structure yang lain kita mengenalnya sebagai belum. Ya misalnya have you finished? Not yet. Nah, itu biasanya seperti itu, yet, belum. Tapi kalau di conjunction, yet ini artinya adalah kata lain yang juga berarti but, tetapi bukan but, adalah kata nevertheless. Ya, nevertheless. Kata nevertheless biasanya digunakan pada bahasa akademis, bahasa resmi. Kalau Anda menulis artikel dalam bahasa Inggris, seringkali kita mengawali kalimat itu dengan kata nevertheless. Apa sih artinya nevertheless? Nevertheless itu artinya tetapi atau but atau yet. Namun bisa kita letakkan di awal kalimat. Nah, itulah spesialnya penulisan kata lain tapi dengan makna yang sama. Kita bisa gunakan di awal kalimat. Kalau but kita nggak bisa gunakan di awal kalimat ya. Akan grammatically incorrect if we put but in front of sentence, at the beginning of the sentence. Jadi nggak bisa ya. Nggak pernah memang kita memakai kata but untuk mengawali kalimat. Oke, itu tadi di conjunction. Kemudian kita lihat di other structures. Pada structure yang lain, kata so itu artinya adalah as atau sama dengan. Ya, misalnya I'm not so good as you, I'm not so good as my sister, misalnya seperti itu ya. Nanti ada contohnya.
Oke, kemudian yet pada structure tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Pada other structure itu yet biasanya berupa adverb of time atau keterangan waktu. Nah, kita lihat contoh kalimatnya di next slide. Pada conjunction kata so tadi ya, contoh kalimatnya adalah I was tired so I went to bed early. Saya lelah jadi saya pergi tidur lebih cepat gitu ya. Nah, pergi tidur lebih cepatnya itu adalah sebagai akibat dari saya lelah gitu, yaitu so di situ as a result of I was tired. Kemudian contoh kedua pemakaian kata for tadi ya. The child hid behind his mother's skirt for he was afraid of the dog. Ada preposisi for atau kata for di situ ya. Di situ for itu bukan preposisi tapi ya itu adalah conjunction yang artinya karena ya, sama coba kita ubah for menjadi since atau because, itu sama. The child hid behind his mother's skirt since he was afraid of the dog, artinya sama. Atau the child hid behind his mother's skirt because he was afraid of the dog, pengertiannya juga sama. Kemudian contoh kata yet. He did not study yet he passed the exam. Dia tidak belajar tetapi dia lulus ujian. Nah, kata yet di situ kalau kita ganti dengan but atau nevertheless itu sama artinya. He did not study but he passed the exam, the final exam. Atau he did not study nevertheless he passed the final exam. Sama aja. Kemudian kapan kita menggunakan yet, but, dan nevertheless? Kembali lagi tadi ya, kalau si but sama yet itu tidak mengawali kalimat. Kalau nevertheless kita bisa pakai untuk mengawali kalimat. Jadi misal setelah ada titik Anda mau membuat kalimat lengkap lagi, maka boleh menggunakan kata nevertheless di awal kalimatnya. Oke, seperti itu. A comma almost always precedes so, for, and yet when they are used as conjunction. Jadi ketika si for, so, for, dan yet itu digunakan difungsikan sebagai conjunction, maka koma ya dia akan diawali oleh koma, seperti itu, ada koma dulu baru so, for, dan yet. Kemudian kita lihat contoh untuk other structures tadi ya. Pada other structures itu ada so, for, yet juga. So berarti as, for-nya adalah preposisi, dan yet-nya adalah adverb of time. Contoh kalimatnya ada di sini. He's not so tall as his brother. Dia tidak sama tinggi dengan kakak laki-lakinya. Nah, so di sini sama dengan as ya. Kemudian contoh kedua, we waited for the bus. For di sini adalah sebuah preposisi yang biasanya mengawali di situ the bus ya, berarti objek. Objek itu mengikuti preposisi for. Untuk gitu ya. Kalau kita sih seringnya menerjemahkan for ini sebagai untuk bahasa Indonesianya. Kemudian contoh terakhir pemakaian yet pada structure yang lain selain conjunction, ini common ya, umum sebetulnya digunakan. She hasn't arrived yet. Yet di sini adalah adverb meaning up to this time. Dia belum hadir saat ini, belum gitu ya, not yet. Nah, itu tadi. Jadi sekali lagi di structure yang lain so, for, dan yet ini memiliki arti seperti itu. So adalah as atau sama, for itu adalah sebuah preposisi, biasanya kita terjemahkan untuk, kemudian yet itu adalah adverb of time yang merujuk ke keterangan waktu. Pada conjunction, tiga kata itu akan berfungsi atau kita fungsikan atau kita terjemahkan dengan kata yang lain. So pada conjunction adalah result. Kalau tadi for itu because atau since atau sama dengan karena. Kemudian yet pada conjunction itu diartikan kita terjemahkan atau kita pahami sebagai but atau tetapi. Right. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini simple sekali ya, sangat sederhana. Tapi seringkali kita pun harus differentiate, kita harus paham betul kapan memakai so, for, dan yet. Untuk konteks yang mana, apakah dia conjunction, apakah dia other structures ya, jadi supaya lebih mudah memahami kalimat dan tidak keliru menempatkan so, for, dan yet, apakah itu di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Alright, seperti itu. Nah, ini sumbernya dari bukunya Mbak Betty. Kalau Anda pernah lihat ya bukunya, tebal, pernah punya atau pernah baca, cukup tebal bukunya, berwarna biru dan hitam biasanya. Kalau yang basic itu warnanya merah, tapi saya nggak rekomen ya, itu sangat basic. Kalau untuk Anda mestinya sudah memakai yang biru ya, minimal yang hitam ya, hitam kemudian biru. Oke, so itu tadi sekilas tentang so, for, dan yet
ya, apakah dari sisi conjunction atau di other structures. Thank you very much for listening, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe and ring the bell, yeah, so you will be notified on the next video discussion. Thank you very much, see you on our next discussion. Stay safe and healthy.